Jadi ilmunya adalah 2 telinga 1 mulut. Dengar saja dulu, baca saja dulu. Setelah itu bercerna baik-baik, baru omong. Pertama beta mau bilang dulu bahwa kunci kita dari banyak hal itu salah satunya itu kan adalah komunikasi. Nah, makanya terciptalah apa yang orang bilang ada pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Itu komunikasi. Jadi kalau sesat di jalan, kalau sudah tahu jalan di mana ya ketong tanya orang. Istilahnya itu GPS, gunakan penduduk setempat, ya toh. Atau kita juga bisa tanya dengan Google. Kita bisa tanya di Google toh, mau menuju ini, coba dibuka di mapnya, alamatnya di mana, jalannya bagaimana. Nah, jadi itu artinya ada komunikasi yang ketong omong langsung, ada komunikasi yang ketong sonde omong langsung. Jadi ketong tanya di Google. Nah, itu kan juga bentuk komunikasi. Bertanya kan kita menggunakan ketong mulut juga untuk komunikasi dengan orang. Ya, artinya berarti kita juga ada etika. Selamat siang kakak, beta mau tanya jalan menuju ke sini gimana, dan segala macam. Nah, cuman kadang-kadang kita itu suka agak terlalu cepat bertanya dalam banyak hal. Kadang-kadang ketong sedikit dapat ketong tanya, apalagi dalam banyak hal juga kita kadang-kadang suka kasih komentar. Nah, ketong ngomong katakanlah di media sosial macam begitu, atau dengar orang ngomong apa, belum apa-apa ketong suka kasih komen, belum apa-apa ketong su share, belum apa-apa ketong su nyinyir lah dan segala macam. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, jadi ada komunikasi yang ketong omong langsung, yang orang bilang komunikasi verbal, dan ada komunikasi yang non verbal. Ya, yang beta mau bahas di sini nih ya mungkin lebih sempit ya. Jadi karena ketong menggunakan ketong punya komunikasi yang beretika itu ketika ketong misalnya di media sosial. Kalau beta mau tarik sedikit sebelum akhirnya ketong bertanya kepada orang, sebelum akhirnya ketong buka di Google atau apapun sumber informasi yang kita bisa dapat, kan biasanya ketong baca toh, atau ketong dengar dulu lah. Kalau orang omong tuh ketong dengar dulu, oh dia omong apa, oh ketong pikir dulu, ketong cerna baik-baik, baru ketong jawab. Nah, begitu juga ketika ketong membaca sesuatu, sebaiknya ketong baca sampai selesai dulu, baru ketong mulai kasih komentar atau ketong bagikan. Jangan sampai ketong belum baca baik-baik, ketong su main bagikan, ketong su komentar, ternyata orang kasih komen, lu su baca belum? Atau ternyata begitu kemudian kita baca belakangan baru bilang, oh ternyata beta salah. Akhirnya ketong hapus ketong postingan, ketong hapus ketong sharing, ya, bagikan begitu di media sosial. Nah, ini yang paling sering beta ketemu di media sosial nih. Ya, beta juga pernah mengalami. Maksudnya beta pernah alami orang yang tanya ke beta, khususnya di lowongan pekerjaan. Pasti tertawa tuh, pasti su senyum-senyum tuh. Ada yang pasti su mengalami, atau berkali Anda di sana juga berkali juga mungkin su pernah kena SKK apakah, ya toh. Ketong sering ketemu dengan orang yang suka suka tanya-tanya hal-hal yang bikin aduh, ini orang nih kenapa dorang sonde ini baca dulu atau ya sebelum tanya dia baca sampai selesai dulu, supaya begitu dia selesai baca dia mengerti baru dia tanya. Pertanyaan-pertanyaan yang template, yang selalu ada, yang selalu muncul, yang selalu beta ketemu, atau yang orang cerita di beta kalau dia posting lowongan di media sosial, dia selalu cerita, ini orang nih main tanya hal-hal yang hampir sama semua tanyanya macam begitu. Pertama, pertanyaannya, kakak masih buka kok lowongan kok? Padahal dia sudah lihat ini tanggal posting tanggal berapa,
dikasih tahu ini terakhir harus kirim lamaran tanggal berapa, macam begitu. Nah, pertanyaan yang lain terus ini, kakak ini posisi apa ya? Habis itu pertanyaan apa lagi? Kakak ini lamaran kita kirim kemana ya? Ada DP nomor kontak kok. Terus ada yang tanya begini, kakak kira-kira dia kerja bagaimana nanti ya? Beta sudah tahu nih kira-kira misalnya contoh lamaran untuk jadi resepsionis. Kakak kira-kira resepsionis nanti kerjanya ke mana ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang beta sering ketemu, beta sering baca. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang kita lihat di grup-grup WhatsApp atau di orang-orang yang ketong sering sharing dia punya lowongan pekerjaan tuh suka ada yang bertanya macam begitu. Jadi memang beta tuh sebelum beta mau bikin ini video ini kan beta cari tahu dulu tuh. Jangan sampai hanya beta kok yang mengalami begini. Nah, beta bukalah, beta tanyalah bepu kawan-kawan yang pernah kasih pernah kasih lowongan atau yang punya perusahaan. Terus beta lihat di grup-grup Facebook, di grup ya macam-macam di media sosial, di Instagram. Nah, beta suka lihat orang komen tuh kira-kira ada yang itu tidak, ada yang seperti begitu tidak. Dan ternyata benar, bukan hanya beta, ada orang lain juga yang begitu. Ada orang yang memang dia yang punya pekerjaan, contoh misalnya di beta bilang saya membutuhkan ini, nanti kontak nomornya saya, ada yang bilang begitu. Atau ada yang bilang gini, bantu kawan nih, hashtag bantu kawan, ada info lowongan pekerjaan. Nah, orang belum baca sampai habis, orang tanya seperti pertanyaan tadi. Kerjaan ini di mana, kantor di mana, posisinya apa, dia pun kerja sulit ke sonde, dia pun gaji berapa, dia pun nomor HP bagaimana, kirim dia nomor HP berapa, ketong kirim lewat mana, begitu. Masih buka kok lowongan kok, kakak masih butuh kok. Nah, ada juga kadang-kadang orang yang langsung tulis bilang, kakak beta nih sekolah apa begitu. Tapi dia pertanyaan agak sonde pas dengan ini lowongan yang butuhnya kemampuan teknis, misalnya akunting. Akunting ini kan orang yang ya paling tidak dia mengerti bagaimana akunting standar, sekolah akuntansi kah atau ekonomi kah dan segala macam. Nah, ada orang yang sekolah bukan seperti itu, soalnya ada pengalaman tapi tetap mau coba begitu. Kakak, beta nih bukan akunting tapi bukan sekolah ini. Beta sudah ada pengalaman ini tapi ketemu bisa coba kok. Kenapa mesti ditanya? Coba saya kasih masuk saya lamaran. Ya maksudnya itu hanya contoh. Nah, bentuk-bentuk komunikasi seperti itu yang sering beta temukan. Nah, jadi mungkin beta bisa sarankan ya, ketong baca saya dulu, dengar saya dulu, orang ngomong sampai selesai apa, baru ketong komen. Supaya jangan ada informasi yang ketong dapat sedikit, ketong baginya banyak. Jadi ketong dengarnya cuma 2, tapi ketong baginya 5. Apalagi ketong komen bisa sampai 10. Nah, waktu ketong komen ini kan orang bisa ada distorsi informasi tuh. Bisa dia hanya dengar sepotong tapi dia sudah cerita dan segala macam. Padahal maksudnya bukan begitu. Oke, itu contoh ya lowongan pekerjaan. Di bidangnya beta yang di graphic design, beta yakin di teman-teman yang lain juga perlu tahu ini istilahnya namanya client brief. Nah, client brief itu biasanya adalah berupa daftar pertanyaan atau biasanya poin-poin penting yang ketong dapat dari ketong pun klien sebelum ketong bikin sesuatu. Contoh, misalnya di beta, orang mau bikin logo. Kan ini orang punya perusahaan, orang punya logo, orang yang mau bikin logo, dia yang tahu ini perusahaan bidangnya apa, dia mau berkembangnya di bidang seperti bagaimana dan segala macam tentang dia perusahaan. Nah, beta itu kan tukang bikin logo. Jadi beta harus ketemu dengan dia, beta harus tanya beberapa pertanyaan. Nah, itu juga dilakukan, itu juga bentuk komunikasi. Nah, client brief itu adalah juga namanya bentuk komunikasi. Jadi, beta mesti tanya di dia dulu, Ibu, Bapak, ini perusahaan bergerak bidang apa ya? Ada cabang kah? Sudah sejak kapan? Ada warna-warna tertentu yang suka, ada referensi desain apa yang disukai, begitu. Supaya jangan sampai, ketong baru hanya dengar sebentar saja, akhirnya ketong buru-buru bikin ketong pun desain untuk orang ini, begitu. Begitu jadi,
Baru dia bilang, sonde begini, beb maksud bukan begitu kan, beb super kasih tahu toh, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kenapa dia pun logo begini, sonde sesuai yang beb mau. Akhirnya kita sebagai yang pemberi jasa, ketong kerja ulang lagi. Nanti lama-lama baru ketong protes, bayar cuma seberapa, tapi kerja buru-buru, kerjanya revisi. Padahal bisa jadi kuncinya di kita yang tidak tanya dulu. Karena ada ilmu yang namanya 2 telinga 1 mulut. Nah, dibandingkan dengan mulut, ketong telinga ini kan ada 2 toh. Jadi ketong lebih banyak dengar saja dulu. Itu ilmu yang dulu beta belajar tentang pemasaran dan penjualan, sales dan marketing itu dulu waktu masih di jauh di sana, di merantau di sana. Jadi ilmunya adalah 2 telinga 1 mulut. Dengar saja dulu, baca saja dulu. Setelah itu bercerna baik-baik, baru omong. Nah, begitu juga ketika kita yang mau kasih pekerjaan kepada, contoh di bidangnya beta misalnya, atau ke pekerjaan apapun begitu. Nah, kadang-kadang kita mau bikin sesuatu nih, mau bikin logo apa dan segala macam, atau desain apa, orang biasa bilang, kakak bikin saya dulu. Nah, berharap ketong ini jadi apa ya? Ketong ini jadi kayak Mama Loren. Jadi ketong bisa baca ini orang pikiran. Beta kalau kayak begitu tuh, beta lama-lama beta pesan suanggi kok di alor kok supaya ada kemampuan untuk baca pikiran. Asli. Beta tuh kadang-kadang ya, beta soalnya bilang Anda yang sedang nonton ini, ada orang lain di tempat sana lain di sana tuh yang begitu. Sudah buat aja dulu. Ya toh, buat saya dulu. Nanti baru kalau jadi kasih di beta, nanti baru beta ketemu revisi. Hasilnya, revisi itu berkali-kali. Nah, jadi penting juga komunikasi dari kita yang memberi jasa, dan penting juga kepada Anda yang mau kasih pekerjaan kepada si pemberi jasa ini. Itu supaya ada komunikasinya lancar, supaya informasinya itu lancar. Nah, dengan caranya adalah dengan komunikasi, bertanya dan menjawab dan memberi informasi. Nah, supaya jangan sampai informasi cuma sepotong, ketong su lari lewat. Belum tanya semua, ketong su gas, su kerja. Hasilnya nanti sonde hasilnya, contoh orang mau bangun rumah misalnya. Kakak beta nih mau bangun rumah, dia punya desain su ada dan segala macam, nanti begitu. Kakak buat sah. Waduh. Itu kalau ada tukang yang nekat macam kerja macam begitu tuh, itu lumayan bos. Lu bangun rumah, bangun slope dan segala macam, ternyata dia bilang yang punya rumah, bukan begini dia maksud. Nah, itu kita perlu ada komunikasi, dan komunikasi yang tentunya beretika. Selamat siang, minta tolong, kakak jangan marah, beta mau tanya dan segala macam. Nah, tetapi hal dalam lowongan kerja itu pun sebelum sampai kepada kakak minta maaf, kakak mau tanya, kakak ini masih itu, baca saya dulu, dengar saya dulu, bertanya yang sopan, ya toh, ya masuk akal lah. Sesederhana ini, ketong ini kan main media sosial tuh, lihat kapan dia tanggal posting, lihat ini siapa yang posting, lihat dia punya tulisan di situ deskripsi, ada tidak? Oh, inikah orang yang butuh kerja, yang pemberi kerja ini yang posting, atau orang lain yang posting begitu. Padahal ini lowongan pekerjaan ini kan, informasi ini kan cuma sepotong toh, sonde berjilid-jilid. Jadi katong tinggal baca dulu, selesai, cerna baik-baik, lihat segala macam hal-hal detail, baru katong mulai komunikasi, mulai tanya begitu. Oke, begitu sah. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat dimanapun merasa. Beta Papa Raf, dadah.